Ya, selamat pagi saudara. Tak terasa kita sudah berada di akhir catur bulan kedua ya. Ya, cepat banget udah Agustus, minggu depan kita beberapa hari lagi kita sudah masuk catur bulan terakhir di tahun ini. Ya, mumpung bulan kemerdekaan saudara, kita udah 2 minggu, paling nggak di bulan ini kita diingatkan terus ya. Dari Yohanes 8 ayat 31-32 ya. Diingatkan bahwa waktu anak itu membebaskan kita. Ya, kita ulang lagi ya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, waktu Yesus ngomong sama orang Yahudi, mereka punya suatu tuntunan kebenaran dalam hidup mereka, yaitu yang namanya Taurat. Mereka percaya kalau saya mengikuti hukum Taurat ini, maka saya hidupnya orang benar, dinyatakan benar. Tetapi seperti saudara tahu, Yesus itu, Tuhan itu memiliki standarnya sendiri. Ya, mungkin banyak dari kita juga sama seperti orang-orang Farisi. Kita pikir kita tidak melukai orang, kita tidak ngejahatin orang, kita tidak curangin orang. Sebagai bapak kalian baik terhadap istri dan anak-anak. Sebagai bos kalian baik terhadap karyawan. Sebagai murid kalian taat sama guru dan sebagainya. Tetapi Tuhan punya standar sendiri. Barang siapa yang berniat dalam pikirannya berbuat dosa, dia sudah dinyatakan berdosa. Dan Alkitab menyatakan semuanya manusia sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Ya, tidak ada yang bisa lolos. Untuk itu kita setiap minggu diingatkan bahwa kita adalah orang-orang yang dimerdekakan. Kita bisa melihat Yesus, tentang Yesus, hidup Yesus melalui kitab Injil. Betul saudara? Kita memiliki kitab Injil, saya ulangi lagi. Keempat kitab Injil ini menceritakan Yesus dari berbagai sisi, punya keunikan sendiri. Untuk saudara ketahui, Tuhan tidak membatasi kepribadian seseorang, pemikiran seseorang, waktu dia menuliskan Injilnya. Ya saudara, Tuhan memakai kepintaran Paulus, kecerdasannya Paulus waktu dia menulis surat-surat Paulus. Makanya waktu kita membaca surat-surat Paulus, buat yang demen belajar ya, bahasanya Paulus itu sangat tinggi saudara. Cerdas banget dia. Tetapi di kitab Injil, untuk saudara ketahui, kita memiliki 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yang paling pertama kali ditulis, para ahli percaya adalah kitab Markus. Ya, semua dari kitab Markus. Dan Markus itu hubungannya sangat erat dengan Rasul Petrus. Ya, dan Markus ini dipercaya urutannya itu sangat berurutan. Kronologikal, urutannya. Kalau dari Matius, kalau saudara baca, pelajari, Matius punya keunikan sendiri. Kita tahu Matius itu ditujukan penulisannya kepada orang-orang Yahudi. Tapi kalau saudara baca, Matius itu isinya pengajaran, mujizat, pengajaran dan sebagainya. Saudara kalau perhatikan kitab Matius itu, mujizatnya Tuhan Yesus itu dikumpulin dalam 2 pasal. Setelah Yesus ngajar di pasal ke-6, pasal ke-7 baru mujizat-mujizatnya. Setelah itu cerita lagi, narasi lagi. Walaupun kadang-kadang ada nyelip mujizat satu lagi. Dan saya percaya mujizat-mujizat itu bukan buat, istilahnya ceritanya bukan buat orang Yahudi. Somehow mujizat tentang orang perempuan Kanaan yang mendapatkan mujizat dari Tuhan Yesus. Kalau dari kitab Lukas, saudara punya keunikan sendiri lagi. Seperti saudara tahu, Yesus itu hidupnya 33 tahunan, betul ya? Dan selama hidupnya, waktu memulai pelayanan, Yesus itu enggak dari Galilea sekali jalan menuju Yerusalem. Dalam kesehariannya, dalam 3,5 tahun pelayanannya, Yesus itu bulak-balik Galilea, Yerusalem berulang-ulang. Waktu hari raya, hari besar, dia ke Bait Allah. Dia mengunjungi Yerusalem. Tapi kalau saudara baca di kitab Lukas, somehow, saudara akan mendapatkan seakan-akan Yesus itu pelayanannya di Galilea terus. Begitu orang-orang menolak dia, mulai pasal 9, dia langsung mengarahkan pandangannya menuju Yerusalem. Sejak saat itu, di kitab Lukas setelah pasal 9, Yesus selalu temanya sedang dia menuju Yerusalem. Dia dan murid-muridnya menuju Yerusalem. Seakan-akan
baru kali ini sekali doang ke Yerusalem dan dia finishnya di Yerusalem. Karena fokusnya Lukas adalah Yerusalem. Lukas juga orang yang sama yang menulis Kisah Para Rasul. Waktu Yesus naik ke surga, Lukas mencatat pesan Tuhan Yesus. Sebarkanlah Injil mulai dari Yerusalem. Yerusalem adalah fokusnya Lukas. Ya saudara. Yesus dicobai di kitab Matius dengan pencobaan Yesus di kitab Lukas, urutannya berbeda. Kenapa? Karena fokusnya Lukas finalnya adalah Yerusalem. Ya saudara. Kitab Yohanes beda lagi. Dalam kitab Yohanes hanya dicatat 7 atau 8 mujizat. Dan disebut bukan mujizat saudara. Di Matius, Markus, Lukas disebutnya mujizat. Tapi di kitab Yohanes disebutnya tanda-tanda. Karena kita percaya semua mujizat yang tercatat dalam kitab Yohanes itu memiliki signifikan tertentu. Ya saudara. Dan hari ini saya mengajak saudara kita ke kitab Markus. Ya saudara. Kita buka di Markus 2 ayat 1 sampai 12. By the way saudara, Markus ini, kalau kita udah sering ke GBC dan saudara sering ngedengerin khotbahnya Pastor Prince, pasti kita tahu bahwa kitab Markus ini menggambarkan Yesus sebagai seorang hamba. Kenapa? Saudara bisa baca di pasal 1, kalau kita guru bahasa Indonesia gregetan sama si Markus. Kita mau jitakin dia kalau kita jadi gurunya. Masa baru mulai, lalu dengan segera, di awal kalimat dia langsung bilang begitu. Ini juga. Kemudian, ya saudara, seakan-akan kerjaannya tuh cepet-cepet, buru-buru. Di pasal 1, kalau saya nggak salah hitung, itu ada 7 perikop. Satu perikop cuma 2 ayat, ganti perikop. Kerjaannya tuh cepet banget. Markus mencatat Yesus itu sebagai seorang raja. Saudara, di luar sana saudara, banyak orang yang tidak percaya dengan ketuhanannya Tuhan Yesus. Saudara tahu kan ya? Ya, banyak orang bilang Yesus itu hanya seorang biasa, seorang nabi memang, tapi dia bukan Tuhan. Tidak pernah dicatat, coba saudara baca di Markus. Orang-orang di luar sana akan bilang kitab Markus itu, Injil Markus adalah Injil yang paling tidak mengangkat Yesus sebagai Tuhan. Dan itu salah besar saudara. Karena kalau saudara baca di pasal 1-nya, awal-awalnya inilah Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Ya. Di awalnya aja udah dikasih tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Oke, saudara, cerita hari ini saudara mungkin sudah dengar berulang kali, ya. Dan kejadian mujizat yang hari ini nih, itu tidak dicatat di kitab Yohanes. Unik ya saudara. Tapi dalam bulan ini bulan yang rame buat saya di Agustus ini, ya. Di bulan ini, awal bulan ini kita diberkati, GBC diberkati 2 jemaat kita yang muda-muda yang ganteng-ganteng merit, ya. Di awal bulan saya dengan Roni Aling melakukan perjalanan keluar kota. Itu perjalanan rohani, saudara. Saya naik mobil, saya nggak sebutin merek ya. Kalian tahu lah mobil saya ya. Saya naik mobil berempat sama anak kecil jadi berlima. Kita menuju Pekalongan, ya. Ada Ivan sama Laura menikah. Kenapa perjalanan rohani? Yang paling rohani itu paling belakang, saudara. Kan kami 3 baris. Baris belakangnya tuh kita lipat, kita cabut kursinya. Jadi cuma 2 baris. Kalau ada 3 baris, makin ke belakang makin rohani. Kenapa? Waktu jalan Cipali, waktu jalan apa nama tolnya itu, setiap jalan itu ada wujud haleluya. Bukan haleluya, bukan. Ya Tuhan, Yesus, haleluya. Sepanjang perjalanan kita mendengar nama Tuhan disebut. Itulah namanya perjalanan rohani, ya. Jadi jangan coba-coba naik mobil merek tipe saya keluar kota kenceng-kenceng, ya. Nama Tuhan disebut terus. Ya rame menyenangkan saudara, ya. Perlu kadang-kadang kalau kalian yang perlu udah butek kerja terus, ya. Sometimes harus cari alasan untuk pergi, ya. Siapa yang mau nikah lagi luar kota, undang-undang lah, ya. Jadi ada alasan untuk pergi kita, ya. Ya. Siapa di sini yang di Kupang misalnya, di Ambon atau di Medan, ya silakan, ya. Bali, ya. Diongkosin sih kalau ke Bali sih, ya. Oke. Tapi dalam bulan ini juga saya bertemu beberapa orang, waktu saya ngobrol-ngobrol, ya. Orang-orang ini ada yang diberkati dengan waktu saya cerita.
Dia bilang, saya nggak pernah dengar cerita itu loh Pastor. Jadi ternyata dalam kehidupannya dia sebagai anak Tuhan, dia kalau ke gereja cuma kutip satu ayat, terus gembalanya cerita tentang hidupnya dia misalnya ya, tentang kejadian, tentang koran, tentang politik hari ini misalnya. Jadi waktu saya cerita tentang katakanlah ya, tentang Yusuf gitu. Cerita baru dengar cerita tentang ada karakter namanya Yusuf, hidupnya mirip dengan Yesus misalnya kayak gitu. Tentang Musa, taunya Musa cuma terima 2 loh batu, marah-marah belain laut, gitu kan. Taunya kalau kulit luarnya aja. Dan kalian adalah orang-orang yang diberkati kalau datang ke GBC. Kalian bisa mendengar Yesus dalam setiap khotbah. Ya. Hari ini kita mau dengar cerita ini yang mungkin kalian sudah dengar, tapi saya percaya Roh Kudus akan membukakan sesuatu buat setiap kita hari ini. Markus 2 ayat 1-12. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Jadi konteksnya Yesus ini sudah memulai pelayanan. Ini Markus 2 ya saudara. Seperti saya bilang, Markus adalah kitab yang kronologikal. Jadi Yesus di pasal 1, Yesus dibaptis, Yesus dicobai, Yesus mula-mulanya menyembuhkan orang kusta, menyembuhkan mertua. Jadi penyembuhan mertua adalah awal dari pelayanan Tuhan Yesus. Jika ada mertua-mertua yang sedang sakit, nanti kita berdoa di akhir ibadah ya, atau yang ingin jadi mertua bentar lagi. Jadi mertua itu penting buat Tuhan Yesus. Karena dicatat, mertuanya Petrus. Dari cerita ini kita tahu Petrus itu mungkin satu-satunya murid Yesus yang sudah menikah. Ya, oke. Jadi Yesus sudah mulai terkenal, sudah bikin mujizat banyak. Jadi kalau zaman sekarang selebgram. Ya, kemana-mana dia pergi banyak orang ngikutin. Dan pengajarannya dia itu orang-orang menyatakan betul loh. Luar biasa mujizat terjadi. Makanya Nikodemus di Yohanes bilang, guru. Tapi dia masih tetap manggilnya guru. Jaim, karena dia sendiri adalah seorang pemimpin Yahudi. Ya, guru, kami tahu pelayanan kamu ini pasti Tuhan yang mengutus. Karena pelayanannya dia itu diberkati, disertai dengan tanda-tanda. Dia tahu. Orang-orang biasa apalagi. Ya. Jadi waktu Yesus ada di rumah, kita percaya ini adalah rumahnya Petrus. Ya. Nanti kalau saudara ke Israel, saudara 99% pasti diantarin ke rumah ini. Kira-kira. Ya. Kira-kira ini rumahnya Petrus maksudnya. Ya. Iya. Terus, jadi begitu Yesus datang, ada kabar Yesus datang di kota itu, semua orang ngumpul. Saking penuhnya pintu pun udah ketutupan orang. Ya. Terus ada orang-orang datang membawanya kepadanya seorang lumpuh. Digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang... Mana tuh? Gak kebaca saya. Oh, lumpuh itu terbaring. Ya. Jadi karena gak muat, 4 orang ini naik ke atap. By the way, rumah orang Israel itu, saudara bayangkan rumahnya bentuknya kayak kubus-kubus, kotak-kotaknya. Atapnya itu kayak dak beton, tapi di orang dari batu. Bisa dijebol, ya. Bukan dari batu solid maksud saya. Kayak kapur segala gitu ya. Bisa dijebol. Dijebol, diturunin 4 orang lumpuh itu, dikerek. Ya. Dengan 4 orang. Lanjut. Ketika Yesus melihat iman mereka. Saudara, yang butuh pertolongan saat itu siapa saudara? Orang yang lumpuh. Tapi Alkitab mencatat Yesus melihat iman mereka. Saya percaya, teman-temannya pun percaya, yang 4 orang itu percaya, bahwa perbuatan kita ini gak sia-sia. Saudara kalau datang ke Yesus, miliki kepercayaan bahwa dia pasti menjawab doa saudara. Ya, Yesus melihat iman mereka. Dan berkatalah Yesus kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga yang duduk beberapa ahli Taurat. By the way, ahli Taurat itu memang kayak laler. Ada makanan enak, dia ngegangguin, datang untuk ngegangguin. Ya, dia datang di situ, ahli Taurat itu datang, saya percaya bukan untuk melihat
atau mendengar apa yang Yesus ajarkan. Tapi dia cari salah. Ya saudara, ada orang itu datang ke gereja, kerjaannya cuma duduk jadi judge Indonesian Idol. Nehi. Ada gerakan yang salah, ada suara yang salah misalnya kayak gitu ya. Wah ini salah ngutip ayat misalnya begitu. Ada. Ya. Ahli Taurat begitu. Jadi mereka berpikir dalam hatinya. Gila nih yang namanya Yesus. Kenapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Pertanyaan ahli Taurat ini benar gak saudara? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain Allah sendiri? Betul gak pertanyaannya? Betul. Jadi secara implikasi sebenarnya orang Yahudi ini bilang, emangnya lu Tuhan? Ya kan? Tidak perlu otak cerdas untuk tahu bahwa semua orang berpikiran bahwa Yesus itu mengklaim dirinya Tuhan. Tidak perlu Yesus itu teriak-teriak di pinggir jalan. Saya Yahweh, saya Tuhan. Watashi wa Adonai des, misalnya gitu. Ya, saya ini Adonai, saya ini Tuhan. Nggak perlu. Dari omongannya Yesus, dari kelakuannya Yesus, orang tahu ini bukan manusia biasa, ini Tuhan. Dia yang bisa mengampuni dosa. Dia yang bisa menghidupkan orang. Dia yang di hari penghakiman nanti akan jadi hakim. Siapa yang masuk surga istilahnya, siapa yang akan binasa. Ya saudara, dari semua tindakannya, orang tahu bahwa Yesus mengklaim dirinya Tuhan. By the way, Yesus itu hidup di zaman hukum Musa diterapkan saudara. Dia nggak bisa ngomong saya Tuhan walaupun dia berhak dan memang begitu. Karena waktu zaman itu kalau kamu mengklaim diri kamu ngomong-ngomong tentang Yahweh, kamu bisa dirajam, menghujat Tuhan. Hukumannya penghujatan kepada Tuhan. Ya. Dan orang Yahudi sendiri tidak biasa, tidak diperbolehkan menyebut, namanya tetragramaton ya, YHWH, itu mereka nggak boleh sebutin. Jadi waktu di kitab mereka ditulis YHWH, mereka nggak berani baca. Karena mereka kan diperintahkan dalam Musa kan, jangan menyebut nama Tuhanmu dengan sembarang. Betul? Jangan sembarang itu maksudnya gimana sih? Mereka juga nggak tahu persisnya. Daripada salah, mendingan kita jangan sebut. Jadi waktu ada tulisan YHWH dibacanya apa? Adonai. Ya, pinter ya. Yahudi itu pinter saudara. Pinter ngeles. Ya. Jadi begitu ada tulisan. Jadi waktu sering dengar kan, Shema Israel. Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Betul ya? Dengarlah Israel. Tuhan Allahmu adalah Tuhan yang Esa. Betul? Itu tulisan aslinya bukan Adonai saudara, tulisan aslinya YHWH. Dia orang nggak berani baca. Jadi dia bilang Adonai Elohenu. Sebenarnya Yahweh Elohenu. Saking tulisan itu nggak boleh dibaca, sebenarnya mereka nggak tahu. Jujur sampai sekarang tidak ada orang yang mengklaim bisa dengan pasti 100% tulisan YHWH itu bacanya gimana. Saudara paham ya? Karena orang-orang yang nulis itu, Musa namanya siapa sih? YHWH ya pokoknya, tulis YHWH. Orang Yahudi itu hurufnya semua konsonan saudara. Ya, konsonan semua. Jadi vokal itu diselip-selipin. Jadi bisa Yahweh, bisa Yohwa, kayak begitu. Pokoknya YHWH silipin aja hurufnya sendiri-sendiri. Kalian mau A, mau U, mau E, ya kan? Yang enak, karena mereka akhirnya beberapa orang bilang karena tulisannya Adonai, ambil A-nya kayak gitu. Saudara, jadi bunyinya Yehuwa. Something like that. Ya. Itulah Yahudi. Ya saudara. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Allah sendiri? Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya. Hanya Tuhan yang bisa membaca hati pikiran orang. Betul ya? Di Alkitab kita berapa kali dengar begini. Yesus mengetahui pikiran mereka. Yesus tahu apa yang mereka maksudkan. Ya. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu berpikir begitu dalam hati kamu? Jreng. Kalau kita lagi berpikir gitu, terus Tuhan ngomong sama kita begitu, kita, kok tahu? Gitu ya. Lanjut. Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, dosamu itu sudah diampuni? Atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Coba saudara pikir dulu sebentar. Pertanyaan Yesus ini pertanyaan yang perlu kalian jawab. Mana yang lebih mudah? Ngomong sama orang lumpuh, dosamu sudah diampuni?
Atau bangun, angkat tilammu dan berjalan. Kalau saudara hari ini ada yang sedang lumpuh di sini, di panggung, mana yang lebih mudah buat saya ngomong sama orang ini? Hey bro, bangun dan berjalanlah. Atau bro, dosamu sudah diampuni. Buat kalian mana yang lebih mudah? Kenapa saudara? Ya kelihatan. Ya kelihatan. Ada istilah dalam bahasa apa? Kalau kalian kuliah, kalian tahu istilah ini. Dosa tidak berjendol. Jadi waktu dosa itu hilang, jendolnya nggak hilang. Saudara ngerti ya? Dosa nggak berjendol. Jadi waktu bilang dosamu sudah diampuni. Dia diampuni nggak diampuni, kagak ada bedanya, betul? Tapi waktu bilang bangkitlah dan berjalanlah, kelihatan, tepuk tangan, haleluya, ajaib gitu kan, ya. Tapi sebenarnya buat Tuhan mana yang lebih mudah, saudara? Seringkali saudara, yang buat kita sangat sulit, buat Tuhan itu gampang banget. Yang buat kita gampang banget, justru buat Tuhan lebih sulit. Contohnya, kita ngomong harus Alkitabiah ya saudara. Pastor Yudi ingetin minggu ini, waktu kami meeting. Waktu Tuhan memberi makan 5.000 orang laki-laki yang tercatat. Berapa roti yang dia butuhkan? Wah gak sekolah minggu semua Tuhan. 5 roti. 5 roti, ya 5 roti dan 2. Tapi ada kejadian lagi, Yesus memberi makan 4.000 orang. Tapi Yesus butuh berapa roti? 7 roti. 5.000 butuhnya 5. 4.000 mestinya 4. Tapi Tuhan butuh 7. Ini saya pakai tanda kutip butuh ya. Tuhan dari 1 juga bisa, ya. Dari nggak ada juga bisa, ya. Tapi saya percaya semua hal ini dicatat supaya kita mendapatkan pelajaran. Bahwa buat Tuhan itu yang kelihatannya buat manusia lebih susah, justru lebih gampang. Kalau saudara ada sakit kepala, ini jujur-jujuran ya saudara, kalian berdoa nggak? Tuhan, sembuhkan sakit kepala saya. Kagak, saya percaya kagak. Nggak usah dijawab deh, saya tahu. Ya, Paramex, sebutin merek. Ya, ada obat sakit kepala ini, langsung minum. Wah, biasanya chest plank, biasanya langsung hilang. Nggak pakai berdoa dulu. Tapi kalau saudara penyakitnya lebih berat, kalian sebutkan sendiri ya. Pasti saudara berdoa, Tuhan, nggak sanggup loh, tolong ya. Waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita bilang gitu ya. Tapi kalau yang enteng-enteng, Tuhan nggak perlu bantu saya bisa sembuhin sendiri. Iya apa iya saudara? Iyalah, saya juga gitu saudara. Ya, kita ini diingatkan Tuhan. Dan saudara jangan punya pikiran yang di mimbar ini holy, ada gelang. Ya, enggak saudara. Saya, pastor-pastor sini sama seperti kalian. Orang Ibrani bilang Yesus itu sama seperti kita. Bedanya dia tidak berdosa. Kalau pastor di sini masih bikin dosa. Bahkan jangan-jangan lebih sering dari kalian. Ya. Apalagi pastor yang suka nyetir di jalanan. Aduh, udah jangan sentuh-sentuh ke situ dah. Ya. Buat Tuhan lebih susah, dalam tanda kutip, saudara, mengampuni dosa. Kenapa? Yesus harus mati, saudara. Untuk menciptakan dunia yang gede ini, yang rumit-rumit, saudara, sebagai mungkin yang kuliah kedokteran, yang jadi dokter, mungkin tahu ya. Waktu kalian belajar, waktu kalian ada yang masuk ke rumah sakit atau belajar tentang rumah sakit, manusia itu waktu di MRI, ada jaringan-jaringan sangat halus. Darah kok bisa lewat. Kita udah mikirnya begitu darah kental, logika kita udah pasti mampet. Ya kan? Selang rumah kita, selang sink kita, berapa lama sekali karena kita sering buang minyak, kotoran, jadi ada lemak, mampet dia. Saudara bisa bayangkan saluran yang kayak rambut begitu bisa dilewati darah. Dan saya percaya itu penciptanya luar biasa. Kalau ada orang masih berpikiran bahwa manusia ini terjadi dengan sendirinya, ya, tiba-tiba jadi dari satu sel berubah menjadi jutaan sel, jadilah manusia. Tapi kok ada yang jadi monyet? Tapi ada yang jadi gajah? Ya saudara, perlu iman lebih besar untuk jadi ateis sebenarnya, saudara. Untuk percaya hal yang kayak begitu tuh perlu iman yang lebih besar. Jauh lebih mudah percaya bahwa ada pribadi yang namanya Tuhan pencipta yang menciptakan semua keteraturan di dunia ini. Ya saudara.
Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua menjadi takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Ya saudara, waktu Tuhan menyembuhkan, khususnya di kitab Markus, ya saudara. Saudara akan sering melihat, sebenarnya di Injil lain juga sama. Yesus sering bilang begini, ini kan karena kebetulan audiensnya banyak. Ya betul saudara, waktu dia ketemu orang kusta, waktu dia ketemu orang yang kerasukan setan, ya. Sorry ya, bukan yang di sini kerasukan setan. Ya, dia sering bilang begini, jangan kasih tahu siapa-siapa. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Ya, kenapa saudara? Yesus itu amazing lah pokoknya ya. Dia itu hebat tapi humble. Ya, dia tuh yang jago banget tapi nggak sombong. Kita yang blow on, sombongnya luar biasa. Pokoknya kalau ngomongin kita, saudara, kita akan ngurut-ngurut dada sendiri. Ya, oh gitu ya kita ya manusia. Kita nonton di YouTube lah, Instagram lah. Kita sering ketawain orang-orang yang do stupid things, right? Ya, ada orang yang lagi ngomong, balik badan nyemplung, jebur. Ada yang naik motor kegeser dikit, jebur. Pokoknya stupid things lah. Ya, tapi sebenarnya kita itu bisa jadi salah satu dari mereka, saudara. By the grace of God aja kita nggak ngalamin. Ya, karena perlindungan Tuhan aja kita diselamatkan dari hal-hal yang bikin malu-maluin banget itu. Ya, saudara. Jadi waktu Tuhan Yesus menyembuhkan, dia bilang, jangan bilang siapa-siapa. Tapi saudara, kalau sesuatu yang baik terjadi sama kalian nggak bisa umpet-umpetin lagi. Kalian mau cerita sama semua orang. Itulah namanya kabar baik. Kabar baik. Dan ini adalah the true kabar baik. Kabar baik juga di luar sana banyak. Ya. 2 minggu lalu saya dapat kabar baik juga. Kogat, hari ini terakhir promonya beli 1 gratis 1. Oh siap, pergi buru-buru. Cet. Ngantrinya kayak dikasih gratis. Nggak jadi deh. Kabar kurang baik. Udah buang-buang waktu, bayar parkir, nggak dapet juga. Ya, tapi betulan, yang ini kabar baik saudara. Pastor Fedri minggu lalu ingetin. Kemerdekaan kita, kebenaran yang kita miliki sekarang, status benarnya kita sekarang ini diberikan cuma-cuma. Kalian nggak perlu bayar sama sekali. Hanya dengan percaya dengan mulut, ngomong nama mulut, percaya dalam hati. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang sudah mati menebus dosa kita diselamatkan. Dan kita dijadikan orang benar. Tapi lucunya banyak orang Kristen itu demennya bayar. Nggak terima yang gratisan. Emang siapa? Bukan gua banget, gua mesti bayar gitu kan. Gengsi. Kita mesti bayar. Bayar apa? Melakukan apa? Saya mau bangun pagi, baca kitab suci, supaya bayar utang sama Tuhan. Saya begini, begitu berbuat baik, pelayanan di gereja. Orang saudara nggak tahu motivasi yang berdiri di depan mimbar ini. Ya, bisa jadi saya pastor, jangan-jangan ada udang di balik bakwan. Ya, tapi by the grace of God, saudara. Kita percaya, begitu kita diselamatkan, begitu kita mendapatkan anugerah Tuhan, kita bisa all out buat Tuhan. Ya. Dan saudara juga lihat orang ini, waktu dia disembuhkan, angkat tilammu, pergi, pulang, keluar, gitu. Nggak dicatat tuh dia bilang kamsia. Ya, dia bukan orang China, ya bukan orang Chinese, dia bilang terima kasih ya. Enggak, dia pulang aja. Dan maksud saya gini, saudara bisa bayangkan kejadian hari itu. Ada orang berkerumun mendengarkan Yesus mengajar. Orang ngantri. By the way, orang yang datang hari itu seperti kita tadi dengar, itu nggak pure motivasinya untuk dengar Tuhan Yesus ngajar, betul? Ada ahli Taurat yang cari-cari salah, dengar untuk dilaporin, untuk dia dihukum, ya kan? Ada juga yang numpang makan, karena Yesus terdengar sering kasih makan siang gratis, ya. Ini bukan lucu-lucuan, saudara, betulan. Kalau saudara balik ke 2000 tahun yang lalu, zaman itu saudara, ini hasil penelitian para ahli ya, 70% penghasilan
orang itu digunakan untuk makan. Jadi kalau kamu nggak kerja, betul-betul nggak bisa makan. Di orang tanah bejibun, di mana-mana. Kalian tinggal pergi ke tanah yang nggak ada orangnya, patok aja. Ya, rumah mah gampang istilahnya waktu itu. Tapi buat cari makan itu nggak ada. Jadi buat mereka makan gratis itu penting banget. Jadi di mana Yesus pergi, makanya ada kejadian di Yohanes 6, nanti saudara bisa baca. Kemana Yesus pergi, orang-orang tuh datang ngintil ya terus. Tapi Yesus akhirnya bilang, ya kalian tuh datang nggak ini juga. Kalian cuma mau makan. Secara harafiah, mau numpang makan. Tapi apakah Tuhan Yesus keberatan, saudara? Tolong 5.000 orang, yang 11.000 ini saya nge-sense nih, sebelah sini 1.000 orang ini numpang makan doang. Tolong yang ini jangan kasih makan terus dia kasih makan terus. Yang ini aja kasih makan banyak. Enggak, Yesus kasih makan semuanya. Waktu ada orang sakit, Yesus datang. Alkitab selalu mencatat, Yesus menyembuhkan mereka semua. Dia nggak nanya, bro, udah doa belum tadi? Udah baca berapa ayat? Udah perpuluhan belum? Kamu pelayanan nggak? Enggak. Entar. Yesus menyembuhkan semua yang datang. Waktu Yesus ada di Yerusalem, Yesus tidak menyembuhkan semua yang sakit di Yerusalem. Tapi Yesus menyembuhkan semua yang datang sama dia. Saudara, jika saat ini saudara sedang ada pergumulan, dan saya percaya saudara biasanya punya, kalau orang normal ya, punya pergumulan. Pergumulan itu nggak melulu tentang keuangan, kesehatan. Ada orang yang punya dua-duanya itu dengan nggak kurang apa-apa. Tapi hubungannya jelek. Hubungan dengan sanak keluarga, dengan orang sekitar. Ya, di mana dia ada, waktu dia datang semua orang pergi. Ada nggak orang gitu? Ada ya? Saya berdoa buat setiap saudara, kalau kita lagi ngobrol dan kalian datang, semua orang, bro kemana aja gitu kan. Seneng. Jangan, datang, bubar. Ya, pimpin doa, bubar. Ya, itu nyesek banget saudara. Ya, saya berdoa saudara dapat favor kemanapun kalian pergi. Kalian akan selalu dirindukan kemana kalian. Waktu kalian datang semua orang rejoice. Ya, abang datang. Yes, kita ngobrol-ngobrol udah lama nggak ketemu. Ya, jangan. Abang datang. Aku ada janji. Ya, senang, ya saudara. Dan Yesus itu menyembuhkan, menjawab semua orang yang datang kepada dia. Jika kita ada pergumulan, jangan takut-takut datang ke Tuhan Yesus. Jangan ngaca diri kamu pakai kaca yang lama. Ya saudara, ada kejadian di perjanjian lama. Ya, saya lupa persisnya seperti apa, nanti saya baca lagi. Ya, dalam bait Allah itu ada perisai-perisai yang dibuat dari emas lagi zamannya Salomo. Ya saudara, dibuat dari emas. Jadi ada banyak sekali perisainya. Tapi waktu bangsa lain menjarah isi bait Allah, perisai-perisainya hilang kan? Emas. Saudara ketemu anting 1 biji aja, 2 orang berantem duluan. Gue yang lihat duluan gitu kan. Ini 1 perisai. Saudara bayangkan Kapten Amerika perisainya emas. Ya. Kapten Amerika sama Iron Man aja berdua kita lawan ya kan. Buat dapetin perisainya. Ya kan. Ini perisainya banyak dan hilang. Dan Raja Israel saat itu supaya biar menggantikan yang hilang, dia bikin perisai yang sama tapi dari tembaga. Warnanya mirip nggak saudara? Emas tua sama tembaga yang digosok mengkilap. Kalau saya sih mirip. Kalau kuningan tembaga digosok mengkilat, saya nggak bisa bedain. Ini gelang emas apa gelang kuningan saya nggak tahu. Kalau saya ya, kalau Atung mungkin dari jauh juga lihat. Cium baunya gini tahu itu emas gitu kan. Oh saya nggak tahu. Tapi ini ada prinsipnya saudara. Ya, maksudnya gini. Kita udah belajar bahwa emas adalah sesuatu yang divine, sesuatu yang keilahian. Sedangkan tembaga adalah penggambaran dari condemnation, penghukuman. Dan zaman dulu itu orang nggak punya cermin seperti kita ya. Quicksilver ya, istilahnya dalam bahasa Inggris, the mirror itu. Ya pokoknya itulah ya, cermin ya. Zaman dulu nggak punya. Jadi dia orang ngacanya dari benda-benda yang dipoles mengkilap. Kalau saudara ngaca ke emas, bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Saudara itu Tuhan pengennya kalian ngaca seperti gitu. Pastor Fedi juga ngutip juga minggu lalu. Jadi waktu kita bercermin, Yakobus ya bilang,
Jangan kita jadi orang lupa. Bahwa kita, ada kan, bahwa dia lupa, bahwa dia sudah orang benar. Waktu dia ngaca, oh I'm righteous. Begitu dia keluar, orang-orang bilang, wah bisnis lagi susah nih, wah kita mesti hidup lebih benar, kita harus bayar lebih, membayar keselamatan kita dan sebagainya. Kita jadi lupa lagi. Ya saudara. Jadi waktu kita punya kesulitan, punya pergumulan apapun, datang kepada Tuhan Yesus, saudara. Saudara, salah satu pergumulan kita, pergumulan orang lah di luar ya, kalau saya percaya, anak-anak Tuhan percaya bahwa Yesus sudah mengampuni dosa kita. Ya, tapi orang-orang yang di luar, mana bisa orang, Yesus bisa mengampuni dosa. Saudara, dan waktu kita, ini ngomong konteksnya anak Tuhan, saudara. Waktu kita sebagai anak Tuhan yang, saya tanya ulang lagi sekali lagi. Saudara percaya saudara sudah diampuni dari segala dosa saudara? Amin. Rasul Paulus ngajarin, waktu kita sadar kita diampuni, kita bisa ngampunin orang lain. Dalam doa Bapa kami Yesus mengajarkan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Betul? Kita minta ampun sama Tuhan karena kita sudah ngampunin orang. Jadi waktu kita ngampunin dulu supaya Tuhan ampuni. Betul? Tapi Rasul Paulus dapat pewahyuan yang berbeda. Kita diampuni Tuhan. Kita tahu itu, makanya sekarang kita bisa diampuni. Tapi ada banyak orang anak Tuhan sayangnya, itu masih hold grudges. Masih menyimpan dendam, menyimpan kesalahan orang lain. Kenapa saudara? Mari kita buka dari 2 Petrus 1 ayat 5-9. Ini Petrus lagi ngajarin ya. Saudara perlu tahu juga, waktu Yesus mati, bangkit, naik ke surga, dia mengutus 12 rasul, betul? Lalu ada rasul ke-13, siapa namanya? Paulus ya. Si the greatest, malah terbesar dia. Melalui pengajaran Paulus lah kita ini menjadi orang Kristen istilahnya, ya. Karena Paulus yang ngajarin bahwa dosa kita sudah diampuni, ya. Tetapi apakah yang Rasul Paulus dapatkan itu sama dengan apa yang ke-12 rasul dapatkan? Maksud saya, apakah pewahyuan yang sama mereka dapatkan? Enggak, saudara. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, beberapa kali ada kejadian, Paulus itu seakan-akan private sama Tuhan Yesus. Sedangkan Petrus CS yang ber-12 itu, 11 sebenarnya plus 1 ya, itu padahal mereka yang setiap hari ikut Yesus. Zaman dulu hubungan guru dengan murid adalah mereka tinggal bareng, makan bareng, pergi bareng. Kalau baunya pun sama-sama tahu semua. Ada bunyi tut, itu pasti si Paulus. Itu pasti si Petrus. Ini pasti si Yohanes, misalnya kayak gitu. Kenal banget, 3 tahun lebih hidup bareng-bareng terus. Ya, saudara. Tetapi somehow, Paulus yang lebih ngerti hatinya Tuhan Yesus. Ya saudara, oleh sebab itu, ada, nanti saudara baca juga di Galatia, bahwa ada perjanjian antara mereka, gentleman agreement, bahwa Rasul Paulus diutus untuk menginjil kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Sedangkan Petrus, Yakobus, Yohanes itu nginjil kepada orang-orang Yahudi. Jadi kalau saudara baca apa yang Petrus ajarin sama yang Paulus ajarin, saudara nggak confuse. Ya. Kenapa kadang-kadang di Yakobus, kadang-kadang di Petrus itu dia ngomongnya kayak kita, ini orang sebagai anak Tuhan masih harus berbuat sesuatu lagi untuk diselamatkan. Seakan-akan. Ya saudara, mari kita baca. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Siapa di sini yang ingin kita memiliki banyak kebajikan? Semua kita, saya percaya. Dan kepada kebajikan itu pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan. Dan kepada ketekunan kesalehan. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita.
Saudara rindu semua yang tadi disebutin yang baik-baik itu terjadi dalam hidup saudara? Iya. Tetapi, Petrus bilang, barang siapa tidak memiliki semuanya itu, saya masih belum, saudara. Ya, barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ya, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi saudara, kalau saudara ketemu anak Tuhan, judulnya orang Kristen, tetapi kelakuannya kayak anak setan. Ya, saya pernah salah sih sama dia, tapi dia nggak lupa loh. Atau dia kok bisa sejahat itu ya sama orang lain. Padahal judulnya anak Tuhan. Dia punya gereja loh. Ini bukan ngomongin Pastor Yudi ya. Dia punya gereja loh misalnya. Ya, dia membiayakan orang pergi kemana-kemana. Pelayanannya luar biasa. Tapi kok kelakuannya kayak bandit misalnya. Ya. Jawaban dari Petrus adalah dia lupa bahwa dosanya yang dulu sudah dihapuskan. Saudara, kalau kita biarlah Roh Kudus memeriksa kita hari ini. Ya. Apakah kita masih banyak hal-hal yang kita masih gumuli. Kita tahu, saudara. Kalau kita jujur, kita tahu bahwa kita Tuhan, saya kok masih gampang marah ya Tuhan. Tuhan, saya kok masih suka begini ya Tuhan. Ya. Saudara bawa ini sama Tuhan. Dan saudara perlu diingatkan bahwa saudara sudah dihapuskan dosanya. Begitu saudara diingatkan bahwa dosa saudara dihapuskan, saudara jadi seperti orang yang hutangnya yang banyak dilunasin. Dia jadi baik. Ya saudara? Oke. Terus, waktu saudara mendengar janji-janji Tuhan, saudara percaya Tuhan, saudara. Ya. Jangan seperti gini. Waktu hukum dikasih, waktu Tuhan memberikan hukum, tujuannya itu supaya menunjukkan bahwa manusia itu tidak sempurna di hadapan Tuhan. Waktu Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel sebenarnya bukan untuk ditaati. Tapi untuk menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa mereka banyak salahnya di hadapan Tuhan. Kenapa saudara? Saudara bisa baca waktu bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir sampai Laut Merah, ketemu air di Mara, waktu mereka kelaparan dikasih mana. Setiap mereka berontak Tuhan kasih kebaikan dan mujizat, betul? Tidak ada tercatat satu pun yang mati. Tetapi waktu mereka sampai di kaki Gunung Sinai dan Musa bilang, kumpulin semua pemimpin kalian, Tuhan akan memberikan hukum. Mereka bilang apa? Semua hukum yang Tuhan berikan akan kami taati. Dengan nada bahwa apa aja yang Tuhan kasih, kami pasti bisa deh. Padahal hukum belum dikasih saat itu. Ya saudara? Dan Tuhan membenci kesombongan. Satu-satunya dosa yang Tuhan benci, yang menjadi penghalang buat semua pengampunan dosa adalah kesombongan. Karena orang sombong itu tidak mau diampuni begitu aja. Orang sombong itu perlu merasa kontribusi atas keselamatan yang dia miliki saat ini. Kalau saya diampuni, diselamatkan masuk surga, itu karena saya ada andil dalam hal ini. Ya saudara? Jadi jadi ada istilah juga di kita kan, hukum dibuat untuk dilanggar. Kan gitu kan ya. Jadi ada cerita kayak begini. Suatu hari pemimpin Korea Utara sedang berpidato kebangsaan di hadapan rakyatnya. Karena negara miskin, dia orang duduk-duduk gitu ya di lapangan ya. Kita sedang memperingati hari kemerdekaan kita. Gitu kan. Dia kan orator yang luar biasa kan. Ya. Kim Jong-un. Gak apa-apa Kim Jong-un, dia jauh, saya bisa ngomongin dia semau saya. Ya, si Kim Jong-un itu dia pidato. Tapi kita tahu dia orang galak kan, ya, bengis kan. Jadi semua orang duduk tenang dengerin dia pidato. Ya. Kita akan berjuang keras supaya kita bisa mengalahkan Barat, gitu kan. Ya. Terus lagi ngomong gitu lama, seperti biasa, kalau ada kerumunan, ada pedagang asongan. Ada yang lewat, kacang, gitu kan. Karena semuanya hening, kedengeran sama Kim Jong-un. Kacang. Tetapi kita harus begini. Kacang gitu kan. Kacang. Suatu saat dia kesel ya.
Kalau ada yang ngomong kacang-kacang lagi, saya tendang dia sampai ke Amerika. Tiba-tiba hampir semua rakyatnya bangun. Kacang. Oh, paham ya? Iya. Saudara, di mana ada hukum, di situ ada pelanggaran. Ya. Betul sebenarnya pepatah bahasa Indonesia itu, hukum dibuat untuk dilanggar. Ya. Tapi jangan dilanggar, saudara, ya. Ya, saya nggak ngajarin. Ya. Seperti itu, saudara. Dan waktu kita menerima janji-janji Tuhan, tadi ada lagunya kan? Apa? Kita hidup karena janjinya Tuhan. Ya, saudara. Dan sekarang pertanyaan, siapa yang memberikan janji ini, saudara? Yang memberi janji ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Sang penguasa dunia, pencipta dunia. Yang dia bersama-sama dengan Bapa di awal penciptaan menciptakan semuanya. Dia yang menenun kita dalam kandungan ibu kita. Dia yang senantiasa setia memelihara kita sampai dengan hari ini. Terlepas apapun keadaan yang kita alami hari ini, saya percaya semuanya, kecuali pengantin baru akan bilang, oh hidup saya sempurna. Ya, kecuali pengantin baru. Kedua pasangan yang di ujung-ujung itu. Ya. Yang lainnya yang sudah menjalani hidupnya mungkin akan bilang, ya saya ada hal-hal yang saya masih regret. Hal-hal yang masih saya gumuli. Hal-hal yang masih saya ini. Ya. Banyak hal. Tetapi Tuhan kita itu Tuhan yang setia. Dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, saudara pegang janji itu. Dan pagi ini kita tutup di Mazmur 103 ayat 2-4. Ini ayat yang saya siapkan belakangan, saudara. Sebenarnya dari 1-5 bisa dimasukin, tapi saya ambil 2-4. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. Kebaikan Tuhan itu banyak, saudara. Segala kebaikannya. Kebaikan dalam kehidupan kalian, kesehatan, pekerjaan kalian, pendidikan kalian, keluarga kalian, orang-orang di sekitar kalian. Semuanya itu kebaikannya Dia. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia baik ya, saudara. Khusus di ayat 3, saudara. Firman Tuhan dibuat secara berurutan. Dia yang mengampuni segala kesalahan. Saudara perlu tahu, perlu ingatkan diri kita setiap saat. Di saat kita menghadapi tantangan. Dulu saya sangat sering. Sekarang masih ada nggak? Kadang masih. Saya juga masih dengan saudara sama-sama dalam perjalanan menuju kesempurnaan seperti Kristus. Ya saudara. Tapi dulu saya otomatis sering banget. Waktu saya menghadapi kejadian buruk, itu otomatis langsung, saya dosa apa? Apa yang barusan saya lakukan? Apa yang kemarin saya lakukan? Kalian ada yang begitu nggak ya? Naik mobil tiba-tiba kempes, jedar. Aduh, ini sih gara-gara kemarin saya gini. Otomatis, saudara. Itu nggak perlu memikirkan sementara, nggak perlu. Itu di otak langsung otomatis. Ini gara-gara begini. Ya salah apa gitu, ya. Saudara perlu tahu bahwa Tuhan sudah mengampuni segala kesalahan saudara. Kalau saudara sudah pegang itu, saudara bisa lanjut. Dan Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, somehow, sepanjang Bible, sepanjang Injil, saudara akan melihat. Waktu Yesus mau menyembuhkan orang, Dia biasanya khotbah dulu. Lagi khotbah. Demikian juga dengan para rasul. Waktu Petrus ngajar di Lira, dia ngajar. Ada orang lumpuh mendengarkan. Betul saudara? Iman timbul dari pendengaran. Saya jujur nggak pernah ketemuin Yesus datang sembuh gitu. Mungkin ada saudara. Ya, tapi patternnya perjanjian baru adalah diajarkan dulu bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kamu. Dosamu sudah diampuni, engkau sekarang anak Tuhan, engkau berhak dengan semua yang Yesus sudah lakukan buat kamu. Yesus mati sendirian supaya kita nggak sendirian. Yesus mati muda supaya kita berumur panjang. Yesus mati badannya sakit, hancur, supaya kita semua sehat hidupnya. Waktu kita dapat kebenaran itu,
Kita ada keberanian, iman timbul dari pendengaran firman Tuhan. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Saudara, setelah Holy Communion, saya mau berdoa buat semua orang yang sedang sakit. Iman timbul dari pendengaran, saudara. Pagi ini saudara sudah mendengar bahwa Yesus sudah mengampuni dosa saudara dan saya. Sudah, saudara. Dan saudara saat ini statusnya adalah anak-anak Allah. Saudara disebut bait sucinya Roh Kudus. Saudara nggak main-main loh. Judulnya, Sis Imelda adalah bait kudus, Roh Kudus. Dan Tuhan yang kudus tidak bisa tinggal di tempat yang kotor, najis. Betul saudara? Tapi Tuhan bilang engkau adalah bait Allah. Percaya itu saudara. Bahwa kita sudah dikuduskan. Saudara jangan lihat saudara sebagai saudara. Lihat saudara sebagai kebenaran yang Tuhan sudah bilang sama saudara. Bahwa saudara adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Saudara sudah dibenarkan sekali untuk selamanya. Waktu saudara pegang itu, saudara punya iman. Untuk menerima semua berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan pagi ini, saya percaya Tuhan ingin berbuat sesuatu kepada kalian. Karena saya paling gak berani berdoa buat kesembuhan secara saya. Ya. Tapi kalau Tuhan bilang, doakan, ya harus didoakan. Ya. Oke, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau menerima perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami sudah mendengar Tuhan, kami sudah diingatkan sekali lagi bahwa kerinduan-Mu Tuhan untuk menyembuhkan setiap kami. Engkau sengaja memilih mati dengan hancur Tuhan. Engkau tidak memilih mati dengan digantung, dengan dipenggal. Tetapi Engkau memilih mati di salib. Bahkan sebelum disalib Engkau memilih menerima semua cambukan. Semua itu demi saya Tuhan. Pagi ini Bapak, kami mau menerima semua kebaikan-Mu. Banyak kebaikan, banyak perbuatan ajaib yang sudah Engkau lakukan buat kami. Tetapi kami masih belum mengerti Tuhan. Tetapi apapun itu Tuhan, kami mau menerimanya. Semua Tuhan. Semua yang sudah Engkau lakukan buat kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan menerimanya. Kami sudah menerimanya. Karena Engkau sudah melakukannya buat kami 2000 tahun yang lalu. Kesembuhan adalah milik kami. Keutuhan adalah milik kami. Kemakmuran adalah milik kami. Perkenanan adalah milik kami. Karena Engkau kehilangan semuanya itu waktu Engkau disalib Tuhan. Saudara, mari kita angkat roti. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu yang sudah diserahkan, dihancurkan buat kami. Kau dilukai, dipermalukan, dipukul, ditinggalkan, ditusuk duri. Supaya kami tidak stres Tuhan. Supaya kami tidak sakit-sakitan. Supaya kami tidak gagal Tuhan. Supaya kami tidak dipermalukan. Terima kasih Tuhan. Buat semua, sekali lagi Tuhan, semua hal yang sudah Engkau lakukan buat kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita makan saudara. Mari kita angkat anggur darah Kristus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang sudah dicurahkan sekali untuk selamanya untuk mengampuni dosa kami. Ini adalah perjanjian yang baru, dimeteraikan oleh darah anak domba Allah yang hidup yang kekal. Karena darahnya kekal, maka pengampunan kita pun kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan, pengampunan dosa sekali untuk selamanya.
Kami tidak lagi dikutuk Tuhan, karena Engkau sudah digantung, disalib menjadi kutuk, gantikan kami. Hidup kami adalah hidup yang penuh berkat. Hidup yang penuh kasih karunia-Mu Tuhan. Kami terima dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah bersatu dengan tubuh dan darah kami. Engkau di dalam kami, kami di dalam Engkau. Terima kasih Bapak. Buat semua rancangan-Mu, rencana-Mu yang baik buat kami. Rancangan-Mu adalah bukan rancanganku Tuhan. Rancangan-Mu penuh dengan rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan kami hidup Tuhan oleh karena janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Anak-Mu berdoa buat semua orang yang sedang dalam pergumulan Tuhan. Apakah itu dengan kesehatan, dengan keuangan, dengan hubungan, dengan pekerjaan, dengan apapun itu Tuhan. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan mereka barang sedetik pun. Engkau selalu setia Tuhan, bahkan di saat kami tidak setia. Kami bersyukur Tuhan, memiliki Allah yang hidup seperti-Mu. Allah yang setia dengan janji-janjinya. Allah yang tidak perlu bersumpah, tetapi Engkau mau melakukannya. Turun ke level kami Tuhan. Untuk menenangkan kami yang tidak percaya ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-Mu berdoa Tuhan, biarlah mereka semua mendapatkan jawaban mereka pagi ini Tuhan. Mendapatkan kelepasan, kelegaan buat semua yang mengikat mereka sampai dengan hari ini Tuhan. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Adalah kerinduan Tuhan. Kita semua terbebas dari semua itu. Sehingga kita bisa fokus melihat kepada kasih-Nya yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saat ini, buat saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan, saya mau berdoa buat saudara. Saudara bisa mengirim transfer lewat QR, lewat amplop. Saya mau berdoa buat semua saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kau begitu baik Tuhan memelihara kami sampai detik ini Tuhan. Bapak, kalau sebentar kami mau memberikan sebagian Tuhan. Milik kami dikembalikan kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau akan memakai persembahan kami menjadi alat untuk memperbesar kerajaan-Mu Bapa. Biar Injil-Mu diberitakan Tuhan. Kau memberkati setiap tangan yang memberi Tuhan. Engkau sendiri yang melipat gandakan. Kami mengucap syukur Tuhan buat semua hal yang baik yang Kau berikan kepada kami. Kami mau memberikan dengan ucapan syukur Tuhan. Karena Engkau suka dengan orang yang memberi dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Amin. Saudara, buat saudara yang sedang sakit, ada pergumulan, atau saudara sedang punya teman orang yang saudara kenal, sedang sakit. Saudara bisa bawa mereka dalam doa, saudara. Hari ini Tuhan mau beracara, saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan. Engkau adalah Allah yang setia dengan janji-janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang mengampuni segala kesalahan kami dan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Tuhan, jika di tempat ini Tuhan, ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, atau mereka memiliki teman, saudara, keluarga yang sedang sakit Tuhan. Anak-Mu berdoa, biarlah hari ini kesembuhan terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi. Penyakit itu akan pergi dan tidak akan kembali lagi. Dicabut dari akar-akarnya dan dibuang ke laut. Dan nama-Mu dipermuliakan Tuhan Yesus. Karena kesembuhan adalah hak kami Tuhan, anak-anak-Mu. Karena kesembuhan adalah hak kami Tuhan. Engkau sudah memberikannya sewaktu Engkau disalib. Anak-anak Tuhan, terimalah kesembuhan daripadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kau sudah pulih, kau sedang menuju pemulihan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Buat semua hal baik yang sedang Kau rancangkan buat kami. Kami mau menerimanya dengan ucapan syukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Jemaat Tuhan, angkat tanganmu. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Wajahnya tidak pernah berpaling darimu barang sedetik pun. Kasih setianya menyertai kita kemanapun kita pergi. Diberkatilah keluargamu. Diberkatilah kesehatanmu. Diberkatilah pekerjaanmu. Diberkatilah semua buah kandungmu, anak-anakmu. Diberkatilah saat engkau keluar dan pulang. Saat engkau pergi, saat engkau masuk. Kemanapun engkau pergi, Dia selalu berada di sisimu. Tak pernah Dia lalai dengan janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anak-anak-Mu. Kasih setia, rahmat, penyertaan, kemurahan. Menyertai anak-anak-Mu seminggu ini Tuhan. Tidak ada kecelakaan, tidak ada kesakitan, tidak ada kematian. Tidak ada sakit penyakit yang mampu menghampiri kemah mereka Tuhan. Karena mereka sudah dilindungi dengan darah-Mu. Semua senjata iblis yang sudah dibentuk tidak akan berhasil terhadap mereka. Pulanglah dengan damai sejahtera Tuhan Yesus. Penyertaan kasih setia Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.